kita ini ada punya masalah menurut saya krusial, yaitu masalah terkait teknologi. Kita kemarin sempat memberhentikan itu bukan cuma masalah pendanaan, jangan salah, gitu di 2017 itu ada masalah lain. Yang paling krusial adalah masalah teknologi KFXIX. Kita itu mesti paham bahwa sebenarnya kalau kita memilih ini KFX ini kalau kita anggap dia punya kemampuan stealth. Jadi namanya kalau di generasi pesawat tempur dia tuh 4,5 plus. Dia dianggap lebih unggul dari Eurofighter Typhoon gitu kan dan Rafale misalnya. Tapi kendalanya ini muncul karena terkait lisensi teknologi. Kita mesti tahu bahwa Korea ini bekerja sama dengan namanya Korean Aerospace Industry. Ya, si Korean Aerospace Industry ini bekerja sama dengan Lockheed Martin. Nah, jadi ini bekerja sama dengan Amerika. Ada beberapa hal yang dianggap core teknologi yang menjadi penting. Pertama, kita itu terkait dengan tadi ya, terkait dengan ISR radar. Kemudian infrared search dan radio frekuensi jammer. Kemudian radio terakhir apa ya? Radio ya? Enggak, sorry. Pertama itu adalah ISR radar, kedua infrared search and track, kemudian electronic optic targeting, baru kemudian radar. Permasalahannya, ini tuh 4 core teknologi ini tidak mau diberikan Amerika Serikat kepada Indonesia. Pertanyaannya kenapa? Karena untuk itu Indonesia harus melakukan persyaratan yang dituntut oleh Amerika Serikat. Persyaratan itu namanya Defense Technology Security System atau DTSS. Nah pertanyaannya sekarang apakah kita sudah solid bangun DTSS ini? Apa sih DTSS? DTSS itu sebenarnya pihak Amerika itu ingin tahu pasti bahwa ketika kita punya komitmen menjalankan kerjasama ini, knowledge ataupun juga teknologi yang kita peroleh itu nggak boleh di-share dengan orang lain, alias juga harus diamankan dari pihak orang lain itu intercept. Masalah yang kedua adalah masalah kapabilitas dari kemampuan kita terkait ekonomi ya. Karena gitu loh, bicara tentang pembangunan KFXIX ini investasi jangka panjang. Nah, kalau kita lihat kenapa dia terhenti itu di kewajiban kita di tahun 2017. Ketika Menhan Pak Rianza Riyakudu itu rapat dengan Panglima, Menko dan Menhan di Komisi 1, beliau itu tidak menganggarkan pembayaran selanjutnya dari KFXIX. Nah, ini adalah menurut saya menjadi masalah karena kan sebenarnya cost sharing ini sudah disepakati, ya kan? Iya. Dan disepakatinya itu kan cuma 1% per tahun, Mbak. Jangan salah, 1% itu adalah tahun pertama, tapi tahun kedua dia jadi 2%, tahun ketiga dan seterusnya menjadi makin naik. Artinya kalau Pak Prabowo sebagai Menhan hari ini ingin kemudian menandatangani ulang, meneruskan proyek ini, patut dipahami bahwa kita itu harus hari ini ya berarti 2021 itu sudah mencapai ancuran yang jumlahnya 6%. Kan tadi saya bilang tiap tahunnya kan naik. Nah, ini artinya gini, kita mesti pikirkan kepada dampak Indonesianya ya, dampak Covid nih, bagaimana kebangkitan ekonomi. Kemudian mega proyek IKN, ibu kota negara itu sedang berjalan. Kemudian kita melakukan banyak pembelian ke Jepang, ke Eropa, alutsista itu. Nah, ini jadi menurut saya kita jadi mesti ukur nih urgensi antara kepentingan itu dan kemampuan negara untuk membelinya. Karena apa saya mesti bilang begini? Karena sekali lagi proses akuisisi pertahanan ini adalah sangat terkait dengan ekonomi. Tadi pertama terkait teknologi ya, yang kedua terkait ekonomi. Nah, mampukah sebenarnya kemudian Menhan Prabowo mengintegrasikan seluruh kepentingan KL terkait untuk mendukung ini? Jangan kembali seperti tahun 2016-2017 ketika tiba-tiba anggaran untuk iuran atau bukan iuran, anggaran pembayaran itu kemudian terhambat. Ya, yang ketiga ini yang paling fatal. Sebentar, ini yang paling fatal. Kita terkait teknologi tadi itu akhirnya kita mendorong ada namanya negosiasi ulang. MOU kita ditandatangani 2010, 2018 kita minta negosiasi ulang. Bayangkan bedanya 8 tahun. Apa yang diminta Indonesia soal itu? Karena tiba-tiba kenapa kita dihadapkan dengan Amerika Serikat yang tadi kita nggak boleh punya 4 core teknologi dan kemudian kita harus mendirikan di TSS. Itu sebenarnya persoalannya. Jadi sekarang Indonesia itu yakin nggak akan menjalankan di TSS? Yakin nggak dalam posisi kita itu dalam konstelasi dunia ini kan terbagi antara coalition of the willing dan non-willing. Nah, Indonesia dan posisi non-bloknya itu dianggap coalition of the non-willing. Artinya kalau kita berpikir tentang kemungkinan embargo, kemungkinan lagi tengah jalan ada masalah, kita betul-betul harus ukur kita ini mau di mana nanti arah kebijakan Kementerian Luar Negeri dan arah kebijakan pertahanan kita yang menjadi negara poros maritim dunia ini masih nyambung atau enggak.